Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan bahas tentang IPO saham ETF. Nyata hari ini ya ditutup di A ya teman-teman, yaitu 35%. Oke teman-teman, kita lihat dulu. Pada saat open dia tuh 120 ya teman-teman. Tidak sempat ala. Kalau kita lihat sih ada bidnya ya teman-teman. Langsung ada yang beli, langsung dibuat lock ala teman-teman. Dan juga yang makan saja sampai sekitar 700-an ya teman-teman, 700 lotan itu. Dan juga kalau kita lihat sih yang nemboknya ada 3,2 juta lot. Nah, mari kita lihat dulu untuk bakal summary-nya teman-teman ya. Siapa sih yang tampung dan siapa sih yang jualan. Untuk underwritten-nya nih AHA dan CP. Yang paling mengendalikannya adalah CP ya teman-teman, 99% barangnya. Sedangkan AHA hanya 1% itu. Mari kita lihat untuk bakal summary-nya. Oke, kita lihat dulu untuk nego apakah ada di pasar nego ya untuk tukar barang. Ternyata BQ. Oke, gak masalah. Kita lihat untuk di regular, kita pilih net. Nah, kalau kita lihat sih teman-teman, ternyata CP sebagai underwritten-nya tampung teman-teman. Ya memang CP ini sering banget nama tuh jualan di atas biasanya. Mungkin dia biasanya tuh jualan di hari pertama. Jadi dia jagain harganya nih. Dan juga ada PF, SH, IH, dan GR. Lalu di sebelah kanannya yang jualan nyata ada HD teman-teman. Dan juga seperti biasa IN. Padahal kalau kita lihat sih teman-teman, untuk IPO penyataan ETF ya teman-teman ya, dengan jumlah saham 11 juta lot, dengan total antrian ditutup yaitu 22.000, yaitu pesan atasnya ada 4,2% dan pesan bawahnya itu sekitar 8%-an. Nah, nyata IN ini beli barang itu gak banyak teman-teman, hanya sedikit. Nyata dia beli banyak di Koci teman-teman. Itulah kenapa tekanan jualan di IN ini gak terlalu besar sih teman-teman. Nyata HD ini pegang barang banyak banget teman-teman. Kemungkinan dia trauma sama AHA dan juga CP. Nah, nggak tahu dia kalau CP kan kalau dia pegang barang banyak dia biasanya tuh di papan pengembangan dia jualnya di atas itu. Seperti rapi. Nah, itu. Jadi IN ini sering banget tuh jualan di hari pertama. Ya, kita tahu sendiri sih teman-teman. IN tuh dari ikut IPO pastinya ada IN jualan di hari pertama. Atau bisa disebut dia guyur di hari pertama. Tapi kalau IN sudah kuat artinya nih sudah bagus ya teman-teman. Artinya nggak tahu besar banget. Dan ternyata kalau kita sih nggak ada MG teman-teman. Dan di Koci aja kalau kita lihat kemarin tuh tidak ada MG juga ya teman-teman. Nggak tahu kenapa MG tidak nembok lagi. Atau dia ada jualan juga belum ada sih. Ya mungkin dia tuh fokus ke IPO saham lain teman-teman. Mungkin dia masuk ke brand atau STKL ya teman-teman itu. Oke, coba kita lihat untuk walnya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat sih untuk walnya sampai 8 dia teman-teman. Ditutup. Opennya 15 dan hacknya 26. Downloadnya saja sampai 5. Ternyata dia nih diguyur oleh underwritten-nya seperti ya teman-teman. Sampai ke bawah banget ini. Sedangkan Koci untuk awalnya teman-teman ya, nggak tahu parah banget nih teman-teman. Sedangkan ETF ini parah banget teman-teman. Ya kalau kita lihat sih 1:1 ya teman-teman. Nah untuk lotnya saja sampai 17 juta lot yang keluar. Artinya ini sudah barang ini sudah distribusi full teman-teman. Oke, mari kita lihat untuk bakal summary-nya. Oke, kita lihat langsung saja untuk netnya. Nyata benar teman-teman, CP jual barang sampai habis. Lihat sampai 7,9 juta lot dan lain-lain. Ada juga IN ya teman-teman ini. Nyata IN ini jual barang masih setengah ya teman-teman. Ini aja masih ada 332 juta lot. IN masih pegang setengah dia teman-teman. Nyata masih pegang banyak barang ya teman-teman. Jadi kita perlu hati-hati juga teman-teman. Untuk hari besoknya, untuk hari Senin. Ya semoga saja nanti ada nembok lagi CP-nya. Kalau mau CP ini jual di atas. Dan juga untuk kita lihat untuk di walnya ya. Ternyata banyak sekali teman-teman yang beli. YP, PD, XL, XC. Nah ini saya bingung kenapa mereka ini beli walan. Padahal walnya itu turun terus ke bawah. Nah kalau mereka beli gini ya biasa sih nyangkut ya teman-teman. Apalagi ditutup di 8. Dia beli di 9 kalau efek downnya nih. Artinya nggak mau mereka ini cut loss pastinya. Ya saran saya sih jangan nama tuh main waran dulu teman-teman. Apalagi gerakannya cepat banget ke bawah. Artinya underwritten-nya itu jualan itu aja. Meskipun barang AHA sangat sedikit cuma 1%, dia masih ada barang ya teman-teman. Nah ini aja dia jualan 110.000 lot. Dan CP juga ya teman-teman ya. Nah CP sepertinya sih sudah habis semua ya teman-teman barangnya ya. Karena sudah transaksi aja sudah mencapai 17 juta lot itu. Nah tinggal kita tunggu nama tuh untuk IOTF ini teman-teman.
Nah, kenapa jadi tertarik ya teman-teman? Padahal policy ini mahal banget ya teman-teman. Ya, karena saham teknologi dan juga Android itu CP. Kalau AHA mungkin saya kepikir untuk skip teman-teman. Ternyata yang pegang barang itu 99% CP. Anggap saja CP yang mengendalikan barang ini teman-teman. Itulah kenapa saya tertarik untuk beli ETF ini teman-teman. Itu dia. Oke. Mungkin itu saja sih teman-teman untuk video singkat saya. Mungkin teman-teman bertanya, apakah saya masih pegang untuk ETF ini? Masih saya pegang. Kalau misalkan ada kebongkar, maka saya akan jualan teman-teman. Nah, nanti saya akan review lagi ya teman-teman ketika untuk induknya ETF ini kebongkar ya teman-teman awalnya. Kalau tidak kebongkar, mungkin saya tidak akan review lagi teman-teman. Kalau tidak kebongkar, nanti saya akan review ya teman-teman. Misalkan dia besok masih ala. Nah, besok kebongkar baru saya bahas teman-teman. Itu dia. Oke. Mungkin itu saja sih teman-teman untuk pembahasan untuk IPO saham IOTF ini. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.